Luar biasa. Hari ini adalah minggu pertama di dalam bulan Februari dan hari ini kita ada perjamuan kudus ya, Bapak Ibu Saudara ya. Dan seperti biasa dress code-nya putih. Cuman hari ini saya yang nggak bener, ini dress code-nya biru. Ya. Minta maaf teman-teman sesama leader dan pelayanan. Saya tadi nggak sempat pulang. Nah terus jadi langsung gitu dari Jakarta. Misalnya kita di Rock Karawaci diberi kepercayaan membantu gereja baru di pusat, saudara, yang di Raja Wali Place itu setiap hari Minggu untuk ngajar sekolah minggunya gitu ya. Jadi di sini mungkin sekolah minggunya masih lebih sedikit, sana lebih banyak muridnya. Jadi setiap minggu kita bertiga datang ke sana gitu untuk mengajar sekolah minggu, dan di sana sekolah minggunya Rocky-nya itu dari awal kebaktian sampai akhir gitu. Cuman kalau di sini kan cuman puji-pujiannya gabung, kemudian baru pisah waktu firman gitu ya. Dan ya bersyukur ya di sana juga ya bertambah banyak muridnya. Kita perlu berdoa untuk di sini malah. Yang murid-muridnya kadang datang kadang enggak ya. Nih, kita doakan Rocky ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita akan memulai satu subtema yang baru dari gereja kita, yaitu adalah understanding the gift, gitu ya. Understanding the gift. Dan ayat kuncinya itu ada dari 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Mari saya ajak kita semua untuk membaca ya. Dari slide yang ketiga ya. Dari slide yang ketiga, mari kita buka 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saudara. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan baca ayat 7, kemudian saudara baca ayat yang ke-8 dan bergantian gitu ya. Oke. Semua sudah dapat? Yang di depan mungkin kurang jelas, bisa buka Alkitab masing-masing. Oke. 1 Petrus 4, 7 sampai 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Silakan. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan ayat slide yang kelima, ayat kuncinya dari tema kita bulan ini, bulan Februari, ini ada di 1 Petrus 4 ayat 10, saudara ya. Tadi kita sudah baca, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, kita ini masih berbicara, masih ada hubungannya dengan karunia. Karunia itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada karunia rohani ya, dan juga ada Tuhan berikan kepada kita namanya talenta, saudara. Nah, semua itu yang Tuhan berikan disebutkan di sini kita harus melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia kita masing-masing. Apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kita telah peroleh ya, karunia yang telah kita peroleh sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan kita percaya semua dari kita tuh Tuhan berikan karunia yang satu dengan yang lain tuh berbeda-beda gitu ya.
Karena seperti yang Tuhan katakan bahwa Tuhan ilustrasikan, berikan ilustrasi kepada kita bahwa orang percaya itu kita seperti tubuh Kristus, satu tubuh Kristus. Dimana kalau satu tubuh itu ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi hidung gitu ya, ada yang jadi kaki gitu. Dan tidak ada satu yang lebih yang bisa memegahkan diri daripada yang lain gitu. Setiap bagian daripada tubuh Kristus tuh memiliki fungsinya masing-masing. Amin. Siapa yang udah tahu pasti nih karunia saya apa gitu? Coba angkat tangan, saya mau lihat. Wah, gak ada yang angkat tangan. Iya. Mungkin tahu ya, tapi malu-malu ya dia ngomongnya. Gak apa-apa ya, kita gak perlu fokus dan bingung mencari karunia kita apa gitu ya saudara ya. Nanti dengan kita terus taat, kita menjalankan firman Tuhan, membaca, merenungkan, menjalankan firman Tuhan, melayani gitu ya, apa yang Tuhan sediakan di depan kita, pasti nanti kita akan tahu gitu apa yang menjadi karunia kita. Dan pada saat kita tahu, di sini dituntut bukan untuk diri sendiri, namun karunia yang Tuhan berikan itu adalah untuk kepentingan bersama. Amin saudara. Agar kita melayani seorang yang lain, bukan untuk disimpan sendiri. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan seharusnya kita sebagai orang percaya hidup demikian. Amin saudara. Saya yakin kita semua mau ya menjadi berkat, dipakai Tuhan melalui karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita nggak bisa membatasi saudara. Seperti tadi yang saya katakan, apa ya karuniaku? Oh, aku ini kayaknya gitu ya. Terus kita membatasi, ini udah nggak bisa. Yang penting apapun yang kita lakukan untuk membangun iman orang lain, untuk membangun sesama orang percaya, untuk membangun iman orang lain, memberitakan Injil dan lain, itu semua adalah karunia gitu sebenarnya. Yang penting tujuannya adalah untuk membangun tubuh Kristus, membangun orang lain gitu. Kalau tadi kita balik lagi ya di ayat 11, kita bisa lihat di slide sebelumnya. Setelah ayat 10 ini di Petrus ya, ini Rasul Petrus yang menulis ya saudara. Rasul Petrus berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, berarti dia mungkin karunianya orang ini berkaitan dengan dia pandai berbicara begitu. Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Jadi karunianya ada hubungannya dengan melayani. Ya, jadi memang saya juga pribadi percaya bahwa kita karunia beda-beda gitu ya saudara ya. Mungkin ada orang yang memang memiliki talenta atau karunia melayani gitu yang berbeda dengan orang lain gitu ya. Makanya kalau kita lihat ada yang orang bisa maksudnya wah dia bagus ya, dia melayani orang tuh orang merasa terbantu sekali, pelayanannya bagus. Nah makanya kita kadang kan bisa bilang ya kalau kita datang ke restoran gitu ya, wah di sini servisnya bagus nih restoran ini, kita merasa terbantu, kita merasa nyaman dengan itu. Dan ada juga yang servisnya jelek begitu ya, kita tahu gitu ya. Nah kalau ngomongin servis jelek restoran, saya jadi ingat itu Karen's Diner kalau saudara ngikutin berita. Tahu nggak saudara? Yang ada restoran baru di Jakarta itu, yang ikut dari luar negeri franchise begitu, di mana datang ke sana Anda harus bersedia untuk menerima pelayanan yang buruk gitu. Nah unik ya. Saya sih sama pastor sepakat kita nggak bakal mau datang ke restoran itu sih. Ngapain kita udah bayar mahal-mahal, datang sana bersedia untuk diperlakukan, dilayani dengan buruk gitu. Saya nggak mau. Nah ini lagi waktu itu beberapa waktu lalu sempet viral itu, Karen's Diner namanya di Jakarta. Ya Pak, kalau saudara ada yang tahu apa nggak tahu ya? Nggak. Diam-diam ayem-ayem. Pernah dengar ya Ian ya? Nah itu. Nah gitu. Jadi nanti jangan heran kalau datang-datang pelayannya lempar
buku menu ke Anda gitu. Nih pesan gitu, jangan heran kalau gitu ya. Terus gitu, aduh lama amat sih. Terus ada yang pesen air katanya, miskin datang sini, digituin gitu ya saudara. Udah. Jadi aduh saya sih nggak sarankan yang ngapain gitu ya, orang kok aneh-aneh zaman sekarang ya. Nah tapi ya terserah kalau saudara mau coba ya, mungkin untuk adventure kali. Iya. Nah jadi ada orang, nah tapi kalau intinya segala sesuatu hal yang dari Tuhan untuk kita ya, baik itu talenta, karunia, dan itu tuh memuliakan, kita pergunakan untuk kemuliaannya, artinya kita pergunakan untuk membangun saudara-saudara kita untuk semakin kuat imannya, itu adalah kita bisa sebut itu karunia rohani gitu saudara ya. Nah kalau orang itu pintar melayani tapi dia pakai untuk bisnisnya aja, dia bukan orang percaya gitu ya, atau seperti itu atau dia pandai berbicara, motivator begitu ya, tapi dia tidak pakai itu untuk membangun seseorang lain di dalam iman, itu artinya bukan karunia rohani. Intinya gitu ya saudara ya. Nah terus dari ayat ini 1 Petrus 4 ayat 10, ayat kunci kita di slide berikutnya. Dari ayat kunci kita dikatakan ada satu hal yang menarik, kata yang menarik di sini, yang yang cukup menguatkan saya dan membantu saya gitu ya untuk meluruskan gitu. Kalau mungkin dengan berjalan waktu saya kadang-kadang jadi lemah gitu, atau lupa kenapa Tuhan panggil saya. Kenapa Tuhan memilih saya gitu ya? Kenapa Tuhan memilih saya? Kalau ingat kita yang Tuhan berikan kepada kita kasih karunia-Nya gitu ya. Karena sebenarnya kita tuh nggak layak begitu ya. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita dapat padahal kita nggak layak mendapatkannya. Nah, hal ini, ada satu kata ini membuat saya ingat gitu, membantu saya untuk setiap hari bisa ingat posisi saya gitu, siapa saya gitu sebagai penerima kasih karunia Allah. Yaitu di ayat 10 ini. Ya, kata itu adalah kata pengurus. Saudara, pengurus yang baik gitu ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, pengurus ini, kata pengurus, bahasa Inggrisnya itu di bawahnya ya, kalau saudara perhatikan, mereka pakai kata steward, kata steward. Nah, kata steward ini lebih mengena sebenarnya untuk menjelaskan dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, saudara. Di slide ke-6 kita bisa lihat. Nah, steward yaitu pengurus. Kita dikatakan sebagai pengurus dari kasih karunia Allah gitu ya. Kasih karunia itu sekali lagi bukan karunia rohani ya, saudara ya. Kasih karunia itu adalah grace gitu, yang kita peroleh, yang Tuhan berikan pada kita gitu ya, sehingga kita diselamatkan. Itu berdasarkan kasih karunia. Dikatakan kita ini adalah pengurus kasih karunia, steward dari kasih karunia. Nah, kata steward ini oikonomos bahasa Yunaninya. Dikatakan di sini artinya adalah manajer gitu ya, manajer rumah tangga gitu. Misalnya ada bisa rumah tangga ya, manajer gitu. Atau penilik, overseer, orang yang mensupervisi sesuatu gitu. Atau seorang karyawan yang memiliki kapasitas demikian, an employee in that capacity, by extension a fiscal agent. Nah, atau bendahara, bisa juga bendahara dikatakan sebagai steward. Nah, kemudian arti lain itu adalah governor atau steward begitu ya. Jadi gampangnya ya, kalau kata steward, kita ingat kata steward itu di slide kedua. Kalau bahasa Indonesianya saya terjemahkan arti ini dalam bahasa Indonesia. Seseorang yang dipekerjakan di sebuah rumah yang besar untuk mengelola berbagai keperluan domestik gitu. Seperti supervisi pelayan-pelayan, penarikan sewa gitu ya, memegang pembukuan dan lain-lain. Intinya dia kayak diserahin tugas nih. Ini rumah
akun, misalnya rumah besar gitu ya. Kamu yang urus semua pelayan-pelayan, kamu yang bayarin gaji mereka, kamu yang bayarin listrik semua, dan jadi dia yang ngurusin, dia dipercaya sebagai seorang yang mengurus, mengelola gitu ya. Nah, ini arti kata dari steward ini. Nah, mungkin kita kalau dengar kata steward, mungkin ada yang pernah tahu itu dipakai juga sebagai kata dasar dari pramugari, saudara. Nah, kalau pramugari itu sebutnya, kata bahasa Inggrisnya itu stewardess gitu ya, stewardess gitu. Nah, stewardess pramugari ini mungkin kita kalau pramugari itu ternyata asal katanya dari steward itu gitu ya. Nah, kalau kita sekarang mungkin kebanyakan lihat pramugari, kita sering dengar berita-berita yang miring gitu ya mengenai pramugari, mereka tuh, apalagi Garuda kan, berapa lama lalu beberapa pramugari Garuda dikabarkan jadi simpanan gitu kan, bos-bos Garuda gitu. Nah, itu sebenarnya udah melenceng ya saudara ya. Kata stewardess itu pramugari itu sebenarnya cuma kelihatannya doang, dari depan tuh indah gitu ya, Mbak. Maksudnya enak gitu kerjanya, bisa jalan kemana-mana, bisa gratis gitu ya, bisa bepergian kemana-mana naik pesawat gratis, kadang-kadang keluarganya mungkin dapat promo juga gitu kan. Nah, tapi sebenarnya agak sulit gitu untuk jadi pramugari kan, tingginya harus ada minimal mungkin sekitar 160 gitu ya untuk perempuan. Terus yang saya baca itu jangkauan tangannya kalau gini itu harus 2 meter minimal gitu kalau jinjit, soalnya kan dia harus bantuin penumpang ngambilin tas atau apa gitu kan. Nah, jadi kalau banyak sekali sebenarnya dia, dan satu lagi dia itu juga bertanggung jawab atas keselamatan pesawat itu tanggung jawabnya si pramugari. Jadi semua keselamatannya, semua alat-alat keselamatan tuh harus ada, harus lengkap, seperti misalnya oksigen kah, tabung apalah untuk keselamatan, terus untuk evakuasi semua peralatannya itu lengkap, dia harus tanggung jawab itu. Dia juga harus menolong pada saat para penumpang naik pesawat dan bantu untuk taruh barang supaya rapi gitu ya, dan pastiin mereka semua pakai seat belt. Nah, kalau sampai ada yang nggak pakai sabuk pengaman terus ada kecelakaan, nanti dia yang tanggung jawab gitu. Dia juga harus bertanggung jawab melayani penumpang gitu ya, minuman, makanan dan lain-lain. Dan dia juga harus mampu untuk itu, P3K saudara. Kalau saya lihat-lihat ya di video di YouTube gitu, yang paling sering itu kejadian emergency di atas tuh kalau ada tiba-tiba ada yang serangan jantung. Nah, atau ada yang perlu pernafasan buatan, atau ada yang perlu pertolongan pertama. Nah, itu pramugari itu harus bisa gitu. Kalau pramugarinya nggak bisa berarti abal-abal gitu ya saudara. Harus bisa itu pramugari. Jadi nggak gampang. Mereka perjalanan dari semua itu yang kemampuan mereka itu, mereka juga harus sanggup bekerja di bawah tekanan. Mereka kalau perjalanan ke luar negeri itu kan berjam-jam, belasan jam, harus berdiri begitu, nggak bisa duduk, kadang-kadang nggak sempat. Dan jadi ya itu, mereka sebenarnya tanggung jawabnya besar sekali. Mereka harus mengelola, mengurus pesawat itu semua, alat-alat semua lengkap dan lain-lain. Nah, itu kalau kita lihat dari kata yang umum ya, steward jadi stewardess, jadi pramugari itu. Jadi tugasnya seorang steward tuh nggak gampang, intinya itu sih saudara, karena dia bertanggung jawab mengurus banyak hal. Nah, kemudian kata steward ini juga di dalam Alkitab, kalau kita lihat di slide 7, di dalam Alkitab itu steward ada diartikan sebagai pengurus rumah ya. Di Lukas 12 ayat 42 dikatakan, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Dan ini kata yang sama, yaitu oikonomos tadi ya saudara ya, dipakai di kata pengurus rumah di Lukas 12 ayat 42. Kemudian yang berikutnya di slide ke-8, itu steward dalam Alkitab juga dipakai di Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara.
kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu mengamburkan miliknya. Oke, anyway, bendahara itu adalah seorang yang jadi seorang kaya yang mempunyai bendahara. Artinya bendahara ini dipercayakan segala harta dari orang kaya ini, begitu ya. Betapa itu sebuah tanggung jawab yang besar gitu. Di gereja kita punya bendahara ya saudara ya, yaitu Ibu Ervin ya. Coba mana ya Ibu Ervin? Nah, Ibu Ervin. Ya, jangan macam-macam nih saudara ya. Enggak, bukan. Ya, Bu Ervin mengelola keuangan. Jadi kalau sampai pastor juga ada kebutuhan gereja gitu ya. Kebutuhan gereja kita perlu membeli bas baru. Gimana? Ada nggak dananya Bu Ervin? Terus Bu Ervin cek. Wah, sebaiknya kalau bijaksana jangan beli bas sekarang, katanya Bu Ervin. Karena dananya hanya cukup untuk drum gitu ya. Kan kita kebutuhan ada drum, ada bass gitu. Akhirnya beli drum gitu yang urgent. Nah, jadi Bu Ervin adalah pengelola pengurus yang baik dari dana gereja gitu ya. Jadi bendahara itu juga salah satu yang tanggung jawabnya cukup besar juga. Dan steward, kata steward tadi di dalam Alkitab yang berikutnya itu kita bisa lihat juga di Roma 16 ayat 23 di slide ke-9. Dikatakan, salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Nah, di sini lagi-lagi steward, bendahara itu sebenarnya asal katanya steward, pengurus. Dia itu pengurus dari uang ya. Kalau di sini ya, kalau di Roma 16 ayat 23, pengurus uangnya negeri gitu. Pengurus uangnya negeri. Jadi itu adalah tanggung jawab yang besar begitu saudara ya. Jadi biasanya steward itu dia mengurus hal yang penting. Kemudian di sini kalau kita kembali lagi ke 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, di sini kalau kita kembali lagi dikatakan di sini kita ini orang percaya ya, kita semua adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Jadi di sini aja udah sesuatu yang perlu kita jadikan pemikiran ya bagi kita. Kita bukan jadi Kristen bukan sembarangan gitu ya saudara. Bukan sekedar kita udah selamat aja aman gitu. Terus hahaha, yang penting aku datang ke gereja sudah selesai. Abis itu nggak ngapa-ngapain. Bukan sampai di situ ya saudara. Jadi dikatakan kita ini pengurus dari kasih karunia Allah. Kita sudah terima kasih karunia. Kita harus jadi pengurus yang baik, pengelola yang baik dari kasih karunia itu. Amin. Nah, dikatakan kemudian 1 Petrus 4 ayat 10, layani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Nah, pengurus yang seperti apa? Nah, sekarang gitu ya. Pengurus yang seperti apa? Kalau ada pengurus yang baik, artinya ada pengurus yang buruk gitu ya. Pengurus yang buruk ya artinya yang mungkin dia setengah-setengah kerjanya, atau mungkin dia nggak melakukan tugasnya gitu sebagai pengurus gitu dari kasih karunia Allah. Ada pengurus yang baik, ada pengurus yang buruk. Ya, pengurus yang buruk ya saudara bisa pikirkan sendiri ya bagaimana gitu kalau pengurus yang buruk. Nah, kita dikatakan perlu menjadi pengurus yang baik. Kita adalah pengurus yang baik. Nah, di slide ke-12, yang baik. Baik itu artinya apa? Ya. Kata baik di sini pengurus yang baik itu artinya apa sih? Gitu. Artinya indah, kalos, bahasa aslinya itu Yunaninya kalos, ya. Artinya indah, baik gitu ya. Bernilai, begitu, valuable, bernilai, atau virtuous tuh bajik gitu ya, kebajikan gitu ya. Honest, jujur gitu. Jujur dan worthy, layak begitu. Nah, ini adalah kualitas dari pengurus yang baik itu seperti itu. Dan sama ya, kalau kita balik-balik ke bendahara ya, bendahara yang pasti harus jujur gitu kan ya. Harus harus itu yang penting ya, jujur dan melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya begitu ya.
bertanggung jawab. Nah, dikatakan kembali di 1 Petrus 4 ayat 10, dikatakan situ sebagai pengurus yang baik. Oke, siapa yang mau jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah? Boleh angkat tangan? Iya, lumayan lah. Kali ini ada beberapa. Thank you yang sudah angkat tangan. Yang lain mungkin nggak ngaku gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hatinya ya. Jadilah pengurus yang baik. Oke. Nah, jadi dikatakan di sini pengurus yang baik dikasih. Ternyata kasih karunia Allah itu kita perlu jadi pengurus yang baik. Amin, saudara. Ternyata kasih karunia yang kita terima itu bukan untuk kita sendiri. Amin. Nah, kita harus melayani seorang akan yang lain. Seorang akan yang lain itu kita harus melayani. Nah, ininya apa? Kendaraannya untuk melayani seorang akan yang lain itu dengan karunia rohani yang kita terima dari Tuhan. Amin. Kita melayani dengan karunia yang kita terima. Nah, di sini dikatakan, coba kita buka di 1 Korintus 4 ayat 1, itu ada di slide 13. Ini lagi ya, satu konfirmasi lagi bahwa kita ini adalah pengurus dari kasih karunia Allah, yaitu steward ya, steward dari yang dimana kita nggak bisa diam saja, melainkan kita harus aktif. Nah, di sini dikatakan demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kalau bahasa Inggrisnya ada kata steward di situ. Ya, steward jadi lebih dalam sebenarnya terjemahan bahasa Inggris, dan dari bahasa Yunaninya juga memang bahasa yang sama yang tadi digunakan. Jadi hamba-hamba Kristus yang bisa dipercaya, yang kepadanya dipercayakan rahasia. Kemudian di 1 Korintus 4 ayat 2 yang berikutnya, 1 Korintus 4 ayat, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dan di ayat bahasa Inggrisnya, moreover it is required in stewards, artinya pelayan-pelayan yang demikian tuh stewards gitu ya, pengurus, bukan sekedar pelayan terus kita batasi namanya melayani pelayan di gereja doang, enggak gitu ya saudara. Jadi di sini kita melayani satu dengan yang lain, bukan di gereja saja, namun dari keseharian kita, apa yang Tuhan berikan. Seperti yang tadi Paulus bilang, jika dia berbicara, kalau dia karunianya berhubungan dengan bicara, hendaklah dia menyampaikan firman Tuhan. Amin, saudara. Jika dia karunianya berhubungan dengan melayani, hendaklah dia melayani dengan kekuatan yang dia dapatkan dari Tuhan. Nah, semua kembalinya ke Tuhan. Semua ujung-ujungnya adalah memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Nah itu yang cukup menguatkan saya juga gitu ya, dan membantu saya untuk mengingat hari demi hari gitu. Hari ini apakah aku sudah pakai apa karunia yang Tuhan berikan kepadaku, apa talenta yang Tuhan berikan padaku untuk membangun orang lain. Nah itu kita bisa jadi pertanyaan bagi diri kita sendiri setiap hari. Amin, saudara. Kadang-kadang memang sulit, saya sadari gitu ya, bahwa apalagi kalau serasa biasanya kalau saya segala masalah dan itu ya, masalah yang terjadi di dalam hidup, mungkin ada anak ini kayak ini kan, hari ini dari kemarin tuh BK sakit gitu ya, BK sakit udah 2 hari ya, udah 2 hari sakit, panas gitu, dan kemudian saya baru tahu berapa hari yang lalu bahwa pastor ternyata harus ke Pekanbaru gitu kan, dan saya berarti harus khotbah dong, padahal jadwal saya tuh 2 minggu lagi gitu mestinya gitu kan. Nah terus pastor juga, aku berangkat Pekanbaru, nanti tolong web check-in ya. Oh ya udah oke. Nah, loh terus yang khotbah siapa? Kamu gitu. Nah kemudian ya udah oke aku. Terus habis itu udah tahu gitu, baru mau persiapan, BK-nya sakit. Pastor udah keburu berangkat. Ya udah dah, nggak bisa persiapan, saya mesti jagain si BK. Si BK-nya kalau sakit tuh manja sekali.
Kalau nggak maunya cuman sama saya, kalau nggak sama Hena itu anak saya. Jadi sekarang ini Hena nggak datang karena tungguin dia di rumah. Nah, sampai biasanya dia udah bisa minum botol sendiri gitu ya. Sampai minum aja nggak mau, minta dipegangin. Dipeganginnya harus sama saya. Nah gitu. Jadi udah gitu kan anak-anak kan juga kuliah apa, kadang kan mereka ya kita prioritaskan mereka gitu, harus pergi gitu. Jadi di rumah ya saya akhirnya baru sempet persiapan tuh kapan ya, mau persiapan tuh susah sekali rasanya, banyak banget apa. Abis ini oh iya ini anak-anak belum makan malam, udah ngurusin makan malam dulu. Abis selesai aduh BK-nya bangun lagi gitu. Jadi baru akhirnya saya nggak tahan tidur gitu ya, tidurin BK, saya ketiduran tadi pagi baru bangun, baru saya bener-bener kemarin tuh sih udah sambil jagain dia sambil mikirin gitu, tapi belum bener-bener siapin gitu, barusan tadi pagi bisa. Jadi ya kayak gitu. Jadi akhirnya ada sih kemarin saya marah gitu sama anak saya yang si Hena ini, karena ya gitulah, pulang kuliahnya kemalaman, habis pulang masih jalan sama temen gitu kan. Nah jadi dia nggak tahu maminya udah ini seharian mesti ngurusin ini yang kecil ini, nggak ada yang bantu begitu. Akhirnya lah saya jadi, dia pulang saya marah sama dia. Nah itu saya jadi menyesal juga saudara ya. Setelah marah itu baru menyesal, aduh aku kayaknya nggak menggunakan apa yang Tuhan kasih itu untuk membangun dia gitu ya, meskipun emang dia juga salah sih gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita marah keluar kata-kata yang kasar gitu, jadi itu yang disesalkan sih saudara. Nah kadang-kadang kesulitan saya tuh begitu ya. Nah kadang-kadang sulit, cuman membantu dengan firman Tuhan ini cukup membantu mengingatkan saya apakah hari ini saya menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan pada saya untuk membangun orang yang ada di sekitar saya. Amin saudara. Biasanya nggak usah susah-susah, kita start dari yang jauh-jauh, kita latihan dari orang-orang yang terdekat. Amin saudara. Banyak kita, karena setiap orang yang terdekat tuh mereka berharga ya. Bapak ibu saudara jangan anggap karena udah sering udah deket gitu ya, terus mereka tuh nggak penting, terus saudara bisa sembarangan gitu, mungkin nggak menghargai, ngomongnya kasar, tapi sama orang yang di luar saudara bisa baik, bisa melayani dengan baik. Nah itu baiknya tuh jangan ya saudara. Justru keluarga kita itu tempat kita latihan. Amin saudara. Start dari keluarga. Setiap orang dalam keluarga kita itu penting, berharga, dan Tuhan sayang sama mereka. Dan Tuhan tempatkan kita untuk melayani mereka, untuk menjadi berkat bagi mereka. Dengan talenta apapun yang kita punya, dengan karunia yang Tuhan kasih. Amin. Haleluya. Nah jadi saya harap ini juga jadi mengingatkan kita ya. Ini ada satu quote yang cukup baik mengenai karunia rohani. Kan tadi kita bicara bahwa karunia rohani itu adalah alat kita kan untuk menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia yang kita sudah terima dari Tuhan. Alat yang kita gunakan adalah karunia rohani ya. Karunia rohani. Nah ini ada di slide ke-11. Kalau kita buka slide ke-11, ada seorang rohaniawan bernama John Piper. Dia berkata demikian saudara. Spiritual gifts are not a limited and defined group of activities spelled out in New Testament. Nah ini artinya karunia rohani ini bukan sekedar aktivitas atau kegiatan yang terbatas yang disebutkan di dalam perjanjian baru. Kan kalau di perjanjian baru ada tuh disebutkan karunia rohani bernubuat, karunia rohani berkata-kata hikmat, karunia rohani berkata-kata pengetahuan, karunia rohani mendoakan orang sakit, gitu ya, menyembuhkan orang sakit. Nah, karunia rohani itu tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas yang disebutkan di perjanjian baru. Tapi karunia rohani adalah kemampuan yang Roh berikan kepada kita untuk kita mengekspresikan iman kita demi menguatkan orang lain. Itu yang dikatakan oleh si Pak John Piper ini. Jadi
Karunia rohani adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh kepada kita untuk kita mengekspresikan iman kita untuk demi menguatkan orang lain. Amin. Apakah kita mau jadi orang-orang yang menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita melalui apa yang kita katakan, melalui apa yang kita lakukan, iman mereka boleh bertumbuh? Amin ya. Saya ini biarkan ini menjadi doa kita semua pada sore hari ini. Dan mari kita akan, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama tadi. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur perjamuan? Aku pakai ini mic-ku mana ya? Nggak apa. Oh, aku minta bantuan singer ya, nggak hafal lagunya.